Halo Sobat Planner, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa di episode perdana Podpreneur, The Power of Plannership bersama saya, Dion Pradipto. Di podcast Podpreneur ini, saya akan ngobrol-ngobrol sama sosok pengusaha binaan Jakarta entrepreneur yang keren-keren dan punya cerita inspiratif tentang perjalanan bisnis. Kita juga bakal bahas soal tantangan, keseruan, dan tentunya pelajaran berharga selama menjadi pelaku bisnis. Di episode perdana ini, saya udah undang sosok pembisnis keren plus unik banget. Menurut saya unik banget. Soalnya dia bukan cuma dikenal sebagai pembisnis, tapi juga financial planner dan seniman kalau menurut saya ya. Penasaran nggak? Ini dia Tio Siujinata, pemilik dari Craftot. Bener ya, saya mengucapkan ya? Betul. Mohon maaf, saya manggilnya mungkin Bapak atau Mas? Mas Tio aja lah. Mas Tio, oke. Mas Atau Tio. Tio aja lah, jadi nggak ketua. Tio aja ya. Baik, Tio, Pak Tio ini kan dikenal sebagai pembisnis ya. Iya. Nah, terus jadi sebagai financial planner. Iya. Itu bisa cerita sedikit, bisa sebelum jadi pembisnis atau jadi financial tahun berapa tuh? Iya. Jadi waktu itu ketika saya lulus kuliah, tentunya ya istilahnya puji Tuhan, alhamdulillah nilai saya bagus nomor 2. Jadi nggak bagus banget, tapi nomor 2. Akhirnya kita dipilih sama perusahaan Jerman otomotif di Wana Herang Gunung Putri yang Balak 3 lah inisialnya. Ya, jadi saya kerja di situ, tapi ya bosen juga. Kenapa? Karena kerja ini gituan terus gitu loh. Sementara waktu itu ditawarin, ini ada bisnis yang waktunya bebas. Nah itu tuh tanda kutip tuh, waktu bebas itu yang saya suka. Makanya saya terjun di dunia finansial itu. Nah namun setelah terjun di dunia finansial itu tetapi mereka tahu juga gali bahwa kita punya keterampilan lain, yaitu sebagai trainer. Jadi di situ juga kita sebagai tenaga marketing, trainer, seperti itu, Mas Dion. Itu biasanya dapat ilmu dari mana Pak, financial? Memang dari kantor memang ada pembekalan ya, tetapi inisiatif kita sendiri ketika kita menjalankan pekerjaan itu naik tingkat. Akhirnya kita ambil crash program itu di UI mengenai financial planner-nya itu selama berapa hari full day gitu. Nah, Dan, gitu jadi terbuka ya. Saya sempat googling terkait Mas Dio ya. Mau di googling juga ya. Bahwa ini dulu kan lulusan IKJ ya. Iya, Lulusan betul. IKJ. Iya. Seharusnya kan jebolannya ini kebanyakan jadi seniman atau jadi seni seni lukis atau seni musik gitu kebanyakan. Ini lari ke financial planner, nggak takut dibilang tanda kutip murtad? Iya sih. Waktu awal-awal memang seperti itu, tetapi kembali lagi ini masalah soal duit ya. Cuan, Karena betul, cuan. karena saya dari latar belakang bukan keluarga berada. Ibu saya membesarkan saya waktu SD, SMP itu dia dagang gado-gado. Jadi sempat kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan menciptakan saya produk gagal gitu loh. Tapi ketika dipikirin lagi, masa sih kita produk gagal ya, takut kualat kan. Akhirnya kita coba mikir gitu loh. Jadi kita ini bukan produk gagal, cuman kita belum tahu ketemu celahnya. Jadi waktu itu saya pikir, wah ini dia nih, kerja banyak dapat banyak, kerja sedikit dapat sedikit, wah asik banget gitu loh. Jadi saya memutuskan untuk bakar kapal. Jadi waktu dari PT Jerman Motor itu akhirnya saya juga sempat bekerja di sebuah perusahaan advertising dan ya kembali lagi karena memang desainnya itu punya usaha sendiri, akhirnya kita buka studio desain sendiri. Nah, disitulah awal muasalnya kenapa lari ke dunia insurance, karena gila kita usaha seperti ini udah keluarin modal, nggak ada jaminan pula, hutang pula, ada kendala pula, cetakan segala macam, desain segala macam. Saya kira wah kacau nih. Sementara ini nggak pakai modal kan gitu kan. Jadi saya jalanin. Namun dalam perjalanan juga saya menemukan ada hambatan juga, kendala di mana kayaknya kok
nggak tersalurkan gitu yang jiwa seni saya tadi. Jadi itu sebabnya setelah 18 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun akhirnya setelah ngumpulin duit sedikit demi sedikit coba memberanikan diri untuk buka Crafted ini. Gitu, Masih Mas ada Dion. klien sebagai finansial nggak? Karena biasanya kalau misalnya sebagai financial consultant itu kita kliennya itu bukan orang jauh, orang dekat. Itu sebabnya saya masih mau memutuskan untuk menservis mereka. Namun tetap kembali lagi, company juga mau profit. Karena dari saya istilahnya udah nggak ada profit lagi, jadi diputusin kontrak seperti itu. Karena saya memang udah nggak produktif. Ya, tapi saya tetap mau melayani mereka karena ini bukan sebatas uang, tetapi karena hubungan. Ya, jadi walaupun saat ini sudah tidak bergerak lagi di dunia insurance, tetap teman-teman tadi kadang-kadang minta tolong ya saya bantuin, walaupun saya nggak punya akses. Karena memang ini hubungannya bukan sekedar uang, tetapi hubungannya persahabatan. Dan saling berbagi koneksi juga gitu. ya. Iya, betul Berbagi itu sekali. juga paling penting. Betul, betul. Nah, tahun 2021 itu kan memulai Crafted. Crafted. Iya. Crafted ya? Iya, kalau Crafted. ngucapinnya. Betul. Itu triggernya apa, Pak? Ketika Nah, itu? jadi begini, sebenarnya ketika udah tahun 2018, 2019, di mana udah mulai kelihatannya, aduh nih jenuh, terus gitu passion udah mulai menggebu-gebu pengen buka usaha tapi nggak tahu apa, dan kita memang punya ritual minum kopi dengan teman-teman dari yang saset, dari yang kafe, resto segala macam kita udah coba. Ya memang karena kami dan istri tuh suka berbagi gitu loh. Jadi ada keluarga punya usaha empek-empek karena istri orang Palembang, ada frozen foodnya. Jadi kita bantu dia untuk masarin. Ya intinya waktu itu bukan nilai ekonomi, kita hanya mau bantu. Juga ada keluarga jual cuimi, frozen food juga dari Solo. Kita bawa taruh di panti asuhan, Mas Dion. Jadi anak panti asuhan yang jual. Nah, ketika pandemik itu tahun 2000, pandemik penjualan tuh laku. Dan kita sering datang ke sana karena udah cukup lama berhubungan dengan panti asuhan tersebut di daerah Bintaro. Akhirnya ibu kepala panti asuhannya bilang gini, Pak Tio, anak-anak udah dewasa nih, ada kerjaan nggak buat mereka? Ada, paling jadi agent gitu kan. Ya mereka mana bisa, baru SMA, nggak punya koneksi segala macamnya. Sudah dong, kita pulang. Dalam perjalanan saya tinggal di Tomang, dari Bintaro ke Tomang, istri nyeletuk nih dalam hati, kita bikin perusahaan yuk di mana karyawannya anak panti asuhan. That's good idea, saya bilang. Tapi apa gitu loh ya. Nah, disitulah triggernya, kita pikirin, kita juga lihat kekuatan kita apa, kesukaan kita apa, karena basic saya orang desain, orang seni, terus juga suka kopi, nah udah ngelirik deh gitu loh, bisnis apa nih yang kita jalanin seperti itu, gitu Mas Dian. Jadi kalau menurut saya Mas Tio ini smart banget ya, karena gitu ya? dari ibadahnya dapet, tadi kan disalurkan ke apa? Ke teman-teman panti ya. Iya, iya. Bisnisnya dapat gitu. Gitu ya. Iya. Nah, core-nya dari Crafted nih apa nih, Pak? Karena kalau saya baca kan ada kerajinan, ada kopinya juga gitu. Nah, jadi ketika kita punya ide bisnis seperti itu, sebenarnya ini nggak terjadi langsung seperti itu, Mas Dian. Karena saya orang desain dan keluarga besar yang sampai saat ini masih support kita pun juga sebenarnya udah pelaku senior gitu loh, dan dia udah sekitar mungkin sekarang udah 29 tahun main bergerak di bidang yang sama. Dia sering kali minta tolong saya untuk display pameran di PRJ, waktu itu masih di PRJ ya, apa posisinya IFX apa segala macam, kita bantu dekor, dan dia suatu saat bilang juga sama saya untuk saya jalani serupa. Karena dia nggak kepegang, cuma karena kita asik kan, duitnya waktu itu juga kenceng dan happy, jalan-jalan terus gitu loh. Jadi saya bilang nolak gitu loh. Nah kebetulan pas pandemik dan kebetulan juga ada ide untuk punya usaha sendiri, akhirnya ya udah kita coba jalanin serius. Namun kita pun juga ketemu kendalanya adalah di masalah di pembiayaan. Waktu itu kita nggak ngerti sama sekali dengan UMKM, tahu UMKM tapi nggak tahu seperti apa. Jadi kita
hanya berpikiran bahwa bagaimana kita membuka usaha yang menghasilkan uang cepat dan uang besar. Nah, itulah sebabnya saya namakan Crafted ini usaha terpadu. Ya, konsepnya nih, konsepnya usaha terpadu di mana coffee shop dipadukan dengan kerajinan tangan gitu loh sebagai galeri. Nah, oke, jadi orang duduk nonton. Iya, beli. Betul, seperti itu. Kerajinannya dari apa ya bahan? Bahannya kita lebih kepada serat alam. Nah, pemilihannya serat alam kenapa? Karena memang sedikit banyak saya sudah melihat keluarga tadi, keluarga saya main itu dan cukup oke, dan kita juga tahu dan dia kewalahan dan ada beberapa item yang dia udah nggak pegang. Ya kita coba bilang boleh nggak Kak? Saya jalanin yang lokal tadinya yang lokal, ya udah jalanin tapi pakai bendera sendiri ya, maksudnya agar saya pun juga bisa mandiri. Ya udah kita pakai nama Crafted. Nah terus gitu dikasih pinjam karyawan-karyawannya, pengrajin-pengrajinnya seperti itu, Mas Dian. Ini dari keluarga. bahan-bahan Iya, serat alam. serat alam seperti kayak apa ya, daun gitu juga. Serat alam lebih kepada kayak misalnya cenggondok, cenggondok, pelepah pisang, purun, mendong, bambu, dan itu banyak itemnya. Dan ini turunannya juga banyak sekali gitu loh. Makanya sekarang kita sudah mulai pilih-pilih mana yang menjadi kekuatan kita yang kita mau kembangin. Karena kalau kita jalanin semua terus terang nggak kepegang. Iya, karena biar bisa melihat Banyak bahan sekali. itu, nilai jualnya itu kan kita harus pinter-pinter juga. Betul, iya. Itu Bapak triknya gimana tuh ngeliat, wah ini bahan ini kayaknya bisa nih. Karena kan kalau saya pribadi juga Iya. kalau ngeliat, kalau mau ngikutin Mas Tio nih, wah ada kabel nih, coba. Kan belum tentu ada nilai jual juga ya. Nggak tahu jadi apa gitu. Iya. Triggernya apa tuh Ya, kalau misalnya? jadi karena memang basicnya karena orang desain ya, ternyata desain itu nggak harus mahal dan tidak harus rumit dan susah. Justru desain ini adalah justru yang sederhana, yang simple, tetapi bermakna. Iya. Justru susahnya di situ. Susah gitu. Oke. Ya, tetapi karena memang mungkin kebiasaan kita sebagai seorang desainer untuk melihat hal tersebut bukan dari satu sudut pandang saja, tapi dari beberapa. Ya, contohnya kalau misalnya teman-teman pemirsa, Mas Dian ke tempat kita itu di depan tuh ada sekolahan. Dan kebetulan memang pagarnya nggak di depan kita, pintu masuknya, hanya pagar doang. Jadi pohon-pohonnya tuh ranting-rantingnya itu kadang-kadang menjadi sampah jatuh-jatuhan gitu. Sama saya pungut Mas Dion. Wah, luar biasa. Saya ikat, saya pajang di coffee shop kita. Suatu saat kita pernah pameran di IKEA. Itu saya bawa sebagai properti. Dekorasi, dibeli orang 300.000, dalam hati itu sampah. Luar biasa. Luar biasa. Di satu RT ada 10 orang seperti Bapak. Saya rasa Dinas Lingkungan Hidup nggak kerja, Pak. Ya, Karena gitu ya. sampah-sampahnya jadi laku semua. Wah, ada lagi nih. Ini yang baru-baru kejadian. Ya, emang ada sedihnya juga, tetapi ya itu rasa ucapan syukur. Baru-baru ini dengan hujan besar kan? Ya. Pohon yang saya senengin di depan itu tumbang, Waduh. patah gitu loh. Nah, ya satu sisi sedih, tapi satu sisi lain lagi rantingnya itu saya gunain buat hiasan, Iya, gitu betul, loh. betul. Dan yang lucu buah bintaro. Oh. Buah bintaronya tuh kan bulat hijau. Saya tahu buah bintaro itu, teman kasih tahu katanya itu bisa ngusir tikus. Ternyata waktu saya coba nggak berfungsi juga, nggak tahu ya caranya gimana, tapi nggak berfungsi. Tapi waktu kita perhatikan ternyata buah bintaro itu ketika dia jatuh kering kena sinar matahari, dia terkelupas seperti kayak kelapa gitu, serabut kelapa, dan terkelupas. Saya lihat itu bagus banget menurut saya ya. Iya. Terus sama saya waktu menjelang Natal, saya pilox pakai silver sama gold, saya jadiin buah dekorasi. Luar biasa. Ada ibu-ibu datang naik Alphard rame-rame, ibu PKK bilang, wih bagus, ini apaan nih, saya beli. Ya dalam hati, Bu itu pohonnya, itu buahnya, ibu nggak usah beli, ambil aja gitu, tinggal dijemur doang gitu loh. Enggak kan nggak enak sama kamu, dicat apa segala macam. Ya saya bayar deh, beli 10.000 gitu loh. Jadi kita pikir, oh iya, ternyata masalah soal desain itu kembali lagi yang tadi pertanyaan Mas Dian, sebenarnya nggak perlu sulit. Ya, artinya ada di sekitar kita, tergantung kita memaknai itu, melihat dari sudut pandangnya gitu loh. Karena
saya yakin yang Maha Kuasa kasih alam di sekitar kita itu untuk kita gunain dan kita maksimalin gitu loh. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu kan, kita maunya yang udah jadi, yang udah ini ya boleh-boleh aja sih. Tetapi ya nggak ada salahnya juga kita coba, karena prinsip desain itu seperti itu Mas Gian. Gitu. Jadi kalau istilahnya kalau sampah kalau udah ketemu orang yang benar itu bisa jadi berlian. Gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ketemu sih Pak. Iya. Saya dengar tuh maaf saya jadi Bapak dan Mas Dis. Jadi Mas aja ya. Iya. Mas Tio. Mas Tio tuh yang saya dengar nih dulu pernah ketemu dewa. Bisa cerita nggak nih terkait dewa nih? Saya Iya, tentunya kenapa saya bisa ketemu dewa ya karena saya ketemu hambatan, ketemu masalah, ketemu problem yang akhirnya saya menilai itu sebagai sebuah proses. Jadi ketika itu karena kita punya coffee shop, ada seorang desainer interior, dia suka dengan interior, saya juga nggak tahu. Dia coba coret-coret, masih ada tuh gambarnya tuh, coret-coret. Dan setelah dia coret-coret, dia kasih lihat saya, Pak Tia bisa bikin lampu kan, ini kayak gimana nih, ya kayak gini gitu loh. Saya bilang ya coba kita gambarin ya segala macam. Oh oke deh, akhirnya dia pesen 14 pieces dari bambu. Ya, nah akhirnya dia beli 10 dan dia bawa ke Jepang. Wah, itu bisa dibilang ekspor perdana saya walaupun hand carry ya. Rasanya senang, tapi belum puas karena baru 14. Nah, akhirnya dalam perjalanan karena dia puas, dia pesen lagi, kali ini 30 pieces. Wah, saya udah seneng gitu loh. Saya bilang sama pengrajin seperti biasa, ya lakukan. Dia datang, dia buat. Datang ke sini, wah saya lihat pasangin kabel lampunya segala macam, fittingnya aja, ya, yang karena dia minta yang SNI kan, fittingnya aja tapi lampunya enggak. Lalu saya kirim. Dalam waktu 2 hari orang tersebut dia telepon saya, Pak Tio ini gimana nih kok lampunya berserbuk, ada bambunya itu berserbuk. Saya bilang wah. Oh iya karena bambu ada ini. Ada kayak serbuknya begitu. Terus gitu saya nggak nanya, oh taruhnya tempat lembab kali, taruhnya ini kali kena air apa segala macam. Saya bilang gitu. Balikin Pak, balikin semua kita gantiin. Tapi dalam hati itu sedih loh, kurang ajar banget ini duit ini saya rugi nih, dia ketawa. Tapi di situ baru saya sadar ternyata itu ini dewa bambu saya ketemu. Kenapa? Karena dia tahu masalahnya saya. Oh dia sudah tahu ya berarti. Dia sudah tahu dan dia bilang bahwa bambu itu nggak boleh dipotong di bawah jam 11 pagi Tio. Potongnya itu harus jam 11 sampai jam 5 sore. Di atas itu pun juga jangan. Karena setelah itu dia lembab dan dingin dan dia jadi manis. Walaupun udah di treatment pakai apapun juga, dikeringin pakai apapun juga karena memang sifat dasarnya manis, maka dimakanin kutu. Oh, saya baru tahu di situ. Jadi sebaiknya potong bambu pun saya bilang, aduh nih kejawen nih ada aturan main segala macam. Tapi logikanya masuk akal, nggak boleh bulan purnama. Potongnya di antara bulan Maret sampai Agustus, di lain itu jangan. Kalau ada setumpuk kumpulan bambu itu ambil hanya sepertiganya aja. Sepertiganya jangan diotak-atik karena buat pertumbuhan yang lain. Sampai seperti itu. Dan di situ kita baru sadar ternyata benar dewa bambu. Jadi kita belajar sama beliau. Jadi sebenarnya beliau yang ngajarin saya. Namanya Abah Jatmika, ada di daerah Cibinong. Daerah Cibinong. Ada namanya yayasan bambu apa seperti itu. Saya dikasih bukunya dan dia tulis. Wah, buat saya. Saya pikir tadi Bapak harus nyiapin fisik dulu gitu. Kalau ketemu dewa bambu ya. Dewa bambu untuk Bapak naik-naik kayak seperti di film-film action gitu. Makanya menarik banget. Belajar kungfu gitu ya. Kok ketemu dewa gitu. Ternyata memang dewa. Dan itu bukan terkait mistis ya sebenarnya. Oh bukan. Itu ada logikanya, ada masuk akalnya kok. Ya berarti. Iya. Ini ilmu banget buat saya ini. Bahkan suatu saat kita ngobrol lagi di depan gitu, dia bilang gini, stop Tio. Coba kamu dengerin. Karena di tempatnya itu hutan bambu dan jenis bambu banyak sekali. Suatu saat dia bilang, diem Tio, coba dengerin. Apa yang kamu rasakan? Gesekan bambu dengan bambu, dia bisa bedain. Oh luar biasa. Daun dengan daun, dia bisa bedain. Saya pun tadinya nggak ngerti sampai dia ngomong, coba kamu lihat. Tenang kan? Indah kan? Terus gitu dia masuk ke dalam, diambil bambu batangan, 7 batang. Dipotong lurus-lurus begitu, dia pegang kayak mau mukul saya. Ternyata dia benar mau pukul saya. Dikeprok-keprok gini. Jadi bambu gak dia apa-apain. Enak gak? Ya enak bah, enak.
enak banget. Dia kepok-kepok, bener itu. Dan dia bilang, ini saya jualnya ke Jepang loh. Wah. Dan dia dipanggil sama kedutaan Jepang untuk ngajarin senam tarian, senam bambu. Yang sampai Senam sekarang, ya saya juga sampai nggak kepikir sampai ke sana. Sampai seperti itu. Saya itu tadi udah ngebayangin gitu sampai ikut hampir mau tidur saya Pak tadi. Dari cerita Mas Tio tuh kayaknya suasananya itu adem banget gitu. Oh iya, iya. Dan kayaknya Tempatnya enak bersih banget, sekali. bersih sekali ya. Tempatnya bersih. Jadi setelah dapat ilmu dari Abah itu atau Deo Bambu, Iya. berarti sekarang udah meningkat. Waduh, saya semangat, meningkat. udah istilahnya udah nggak takut istilahnya udah naik ilmu nih, udah tahu nih. Yang penting kita kasih tahu nih sama rajin, lu motongnya ya, nggak boleh di bawah jam 11 pagi gitu loh. Jadi sekarang Karena udah mereka ekspor- juga nggak tahu. ekspor kemana-mana gitu loh. juga ya? Oh, kalau ekspor kan kita masih baru 2021. Saya ekspor yang sudah gold dan sudah beres itu ke Kanada. Kanada. Iya, Kanada di Vancouver. Nah, sekarang lagi proses, lagi nego, saya sudah kasih invoice ke Jepang. Wah, Tapi untuk stool, ya, stool. Belum deal, doain aja. Ini tapi udah kita kirim lagi proses, gitu. sekarang udah ekspor gitu dan tahu Jackpreneur itu gabung atau tahu Jackpreneur itu dari mana gitu dan tahun berapa dulu gabungnya? 2021, 21 2021. Oktober 2021. Jadi ceritanya gini, ketika Berarti kita ketika buka baru mulai coffee shop, bisnis buka juga ya? galeri, openingnya itu saya undang Ibu Lurah. Oh. Ibu Dwi, tapi beliau sudah pindah, nggak tahu kemana, saya nggak ketemu lagi. Jadi saya undang, ketika saya undang, dia seneng nih, oh Tio ini bagus nih. Terus dia bilang, Tio ini jangan jadiin tempat jualan aja dong, jadiin tempat pelatihan kayak atau apa gitu loh, berbagi dengan masyarakat sekitar. Kamu gabung deh di UMKM, seperti itu. Cuman kan kita nggak ngerti, akhirnya kita datang ke kelurahan. Nah, udah diketemuin sama pengampu gitu loh. Oh ini nih, ya udah. Tadinya waktu kita masuk kita nggak ngerti, pameran tingkat kecamatan, aduh panas-panas, zong segala macam. Cuman kita melihat bahwa oh ini ternyata ada program ini ya, ada pameran ya, ada pelatihan ini ya, yang kita sebagai pengusaha orientasinya kan dulu hanya sebatas duit. Tetapi ternyata ketika kita perhatiin ternyata itu juga ada yang fundamental di dalam usaha. Yang ini yang saya nggak punya gitu loh. Akhirnya saya mencoba untuk mendekatkan diri dan coba ngikutin proses tahap demi tahap, dan situ jadinya berasa banget pertolongan ya. Salah satu contohnya coffee shop kita udah ada sertifikasi halalnya gitu loh. Oh jadi ada benefit-benefit. Oh iya. Dan saya seringkali kasih tahu kepada teman-teman kadang-kadang nggak percaya. Makanya saya mau kenalin gitu loh ke mereka. Bahkan saya udah bilang sama pengampu saya itu yang di Jakarta Barat itu, Mbak, boleh nggak nih teman-teman pada mau jadi UMKM, saya kumpulin di tempat saya, nanti Mbak Tri ya datang ya. Saya bilang gitu. Wah luar biasa. Sampai seperti, ya kenapa? Karena teman-teman datang mau seperti kayak saya kan nggak mungkin anterin satu-satu Ya, gitu loh. betul. Jadi saya bilang nanti saya ketemuin ya, cuman belum sampai ketemu maksudnya. Tapi mereka kita udah kumpulin dulu, jadi saling bersama, udah kumpulin deh. Nanti orang Jackpreneur datang, nah terserah deh gitu loh. Saya bilang Takut gratis nanti kok. Bro. apa, Kenapa? ada saingan gitu? Kalau masalah soal saingan, saya nggak takut ya. Kenapa? Karena apa yang tadi saya bilang itu, sumber kekayaan alam ini kan besar sekali dan tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Dan ketika kita ngulet pasti ketemu sesuatu yang baru. Seandainya dia ditiru dan itu bisa menjadi berkat, kenapa enggak? Karena biar gimana pun juga saya harus menciptakan yang baru lagi. Karena nggak ada yang abadi, Mas Dian. Nggak ada yang abadi. Harus inovasi terus. Iya, sama seperti kayak kita buka coffee shop ini. Ada beberapa teman yang bersamaan juga buka coffee shop. Tapi sampai detik ini juga mereka ada yang gugur, gulung tikar. Dan kita pun juga hampir nyaris gulung tikar pun juga kita ngerasain gitu loh. Tapi kembali lagi kenapa kita masih survive? Kenapa? Karena kita punya konsep yang jelas. Ada pembimbingan yang terstruktur. Jadi kita tahu bukan sekedar ikut-ikutan. Sekedar ikut-ikutan, betul. Gitu loh Mas Dan kita juga jadi ngerti. Nah kayak misalnya kita ada pelatihan yang tadi yang saya bilang itu yang intensif, produktivitas, sampai kita didatengin, dikurasi, sampai kayak gitu kita PR-nya juga lumayan banyak. Iya benar, sampai setiap kali ya PR.
rapihin laporan keuangan, bikin konsep buat di website, terus gitu bikin websitenya sendiri. Bahkan websitenya kita dapat gratis Gratis ya? dari Jackpreneur. Wah, luar biasa. Berarti Iya. harus di garis Iya. bawah itu. Oh iya. Betul. Dan kita pikir tadinya nggak perlu nggak sih, tapi buktinya website dari tahun berapa sampai tahun ini masih ada, berarti itu perlu buat base. Jadi Iya. semua kayak banyak. Nah, salah satunya contohnya lagi kita punya dapat bantuan berupa tenaga dari anak magang. Dari Jackpreneur juga saya dapat dari kerjasama dengan Apindo, dan ternyata yang dikirim ke mereka yang dikirim mereka ke tempat kita itu bukan mahasiswa sembarangan. Ada yang IP-nya 4 loh. Wow. Dia magang di tempat kita, yang bayar bukan kita. Wah, luar Coba gimana saya nggak berterima kasih bantuannya seperti itu gitu loh. Cuman memang nggak bisa dapat lagi gitu loh, Ya, karena memang harus sekali ya. Tapi bagi kita nggak apa-apa, kita juga menyadari bahwa bantuan-bantuan itu membawa kita sebagai entrepreneur berjalan ya, sehingga bisa juga buat yang lain juga gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya soal ditiru sama orang lain, saya pikir nggak takut lah Mas Dion. Nggak takut. Karena memang sumber daya manusia ini banyak banget ide, kreativitas, benda-benda apa segala macam itu bisa jadi ide. Ya silakan tiru, mau datang silakan. Saya bilang kok tempat saya bukan sekedar tempat jualan, tapi tempat ide, rumah kreatif. Ya kadang saya juga pakai barang-barang bekas di sana. Iya, benar. Kusen pintu saya aja, kusen jendela saya yang gede itu kita nggak buang, kita jadiin buat signboard depan buat pelang kita. Jadi nggak ada yang nggak ada yang dibuang ya. Ya dibuang sih ada ya, tetapi ya selama itu masih bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Crafted nih berarti kan udah ekspor ke beberapa negara ya. Kalau bilang udah ekspor beberapa negara, iya, tapi kita masih baru 2021, saya masih perlu banyak belajar. Udah dapat penghargaan apa aja tuh? Kalau penghargaan, kebetulan kita ada satu produk yang mendapat serat alam terbaik dari Krianusa Award, dan produk itu lagi dibawa ke Eropa untuk ditandingkan tingkat internasional. Nah, jadi ceritanya berunutan. Jadi nggak semudah balik tangan, Mas Dion, ketika kita waktu itu dari Jackpreneur dapat Krianusa, terus kita disaranin, ikut itu dong, award gitu loh, segala macam. Coba produknya, ya udah kita masukin, nggak taunya menang. Dari situ menang, akhirnya kita dikenal lah sama Dewan Kerajinan Nasional Indonesia. Akhirnya dapat stand VIP di Trade Expo Indonesia. Wah. Jadi memang berurutan gitu loh. Dari Trade Expo Indonesia akhirnya kita ikut barengan dengan yang senior gitu, yang jawara gitu. Saya lihat, seneng juga gitu loh. Akhirnya itu, Tio ikut dong itu business matching tuh di lantai 2. Ya kita nggak tahu, kita bawa barang celinguk gitu loh. Ternyata saya bilang, gila nih kayak di bandara, Mas Dion. Kenapa? Ada Los Angeles, Dubai, Shanghai, Prancis, Italia gitu loh. Nggak ada negaranya, cuman ada atas-atasnya doang. Jadi kita bawa barang produk itu, kita mau kemana gitu, daftar gitu loh. Nah dari situlah kita coba, begitu kita coba akhirnya kita dibatasin hanya 4, tetapi yang nyangkut Jepang sama Kanada gitu. Dan itu pun yang Kanada udah proses, dia udah bayar, dan sekarang lagi mau pemesanan yang kedua. Kalau yang Jepang lagi proses. Jadi memang nggak semudah balik tangan, artinya begitu kita datang bisa ekspor, enggak. Kita tergantung follow up kita juga, Mas Dion. Oh, menarik banget. Jadi nggak langsung gitu loh. Ini sebelum masuk ke pertanyaan terakhir ya, Mas Tio. Udah terakhir ya. Ini makanya sih ini sebenarnya saya masih banyak yang mau ditanya lagi sih. Cuman nih ada titipan pesan dulu terkait teman-teman nih kan dari 250 juta warga Indonesia ya, dan sekitar 10 juta warga DKI nih yang udah nonton kita, tolong dong subscribe dulu ya. Tolong di subscribe, di like ya, komen pun boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi biar kita semakin maju ke depannya untuk program Podpreneur ini. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mas Tio. Nah, sebenarnya sih saya maunya nggak mau terakhir gitu. Jadi ke depannya untuk Crafted nih apa targetnya, harapan Mas Tio nih gimana? Ya, jadi memang kita punya dream, yaitu Crafted ini menjadi sebuah
tempat yang menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dari bahan-bahan serat alam Indonesia gitu loh. Nah, target saya adalah kita mau punya crafted di Jerman, di tempatnya di Berlin. Ya, kenapa di situ? Karena saya belajar dari kakak ipar, kalau lu mau diakui sebagai pengrajin internasional itu harus ikut yang namanya Ambiente. Ambiente itu pameran kerajinan tangan seluruh dunia, selalu kumpulnya di sana gitu loh. Nah, kenapa saya mau bukanya di sana crafted? Bukan buka di sana, punya cabang di sana. Ini target jangka panjangnya, goal besarnya. Juga saya mau bawa kebudayaan Indonesianya juga ada di sana. Makanya saya benar-benar mau mengundang orang, datanglah ke Crafted, coba lihat gitu loh. Karena kita punya desain ini bukan desain Eropa, desain Amerika, tetapi desain inilah Indonesia gitu loh. Ya, karena nantinya juga bukan kerajinan tangan ya, tapi kopinya juga gitu loh. Kopinya juga kita bawa ke sana. Nah, sebenarnya itu pembelajaran dari Crafted di Tomang. Pusat kita di Tomang. Kita lihat bahwa pengrajin kita ada di Jogja. Mereka kerjakan setelah dapat desain dari kita bawa ke Tomang, kita rapihin lagi nih gitu loh. Nah, baru kita bentuk, baru kita jual. Nah, kalau misal di Jerman juga seperti itu jadinya. Jadi bawanya tuh dalam kondisi masih bisa di folding, di sana baru dirakit. Jadi untuk menghemat ongkirnya juga, keamanannya juga. Jadi kita juga bisa lakukan itu di sana. Nah, dalam bentuk coffee shop juga di sana. Seperti makanya kita namakan Crafted Gallery and Coffee. Sempat kita mau rubah bahwa Crafted Cafe sendiri, Crafted Coffee sendiri, Crafted Gallery sendiri. Tapi ketika kita diajar sama bimbingan dari Jack Trainer itu, dia bilang, jangan Pak Tio, ini tetap digabung karena ini adalah salah satu bagian servicing seperti itu. Makanya kita jadi percaya diri gitu loh. Luar biasa banget Pak. Di obrolan kita nih banyak inspiratif dan pelajaran yang saya ambil juga mungkin buat teman-teman nanti buat nonton gitu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir ke studio kami gitu. Makasih Mas Tio. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan inspiratif atau pelajaran dari obrolan kita. Jumpa lagi di episode Podpreneur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.